Saat Elizabeth mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Alex dan Irma yang duduk di barisan belakang, dan berkata, "Dengarkan baik-baik, melakukan pekerjaan kita adalah yang paling merugikan nasib baik dan generasi mendatang. Jadi, jika kamu memiliki kondisi tersebut, kamu perlu memiliki lebih banyak anak. Jika Tuhan ingin seseorang memotong keturunan, semakin sedikit anak yang kamu miliki, semakin sulit untuk melawan takdir. Tetapi jika ada cukup banyak anak, jika pembalasan datang dan jatuh pada generasi mendatang, anak-anak jika terlalu banyak, mungkin akan ada 1 atau 2 ikan yang lolos dari jaring." Rano tercengang, dan berkata dengan malu, "Eliza, itu tidak sejahat yang kamu katakan." Elizabeth berkata dengan kosong, "Apakah itu sangat jahat? Aku tidak tahu. Orang mengatakan bahwa telur tidak dapat dimasukkan ke dalam keranjang yang sama. Tetapi pertanyaan kuncinya adalah, kamu tidak bisa hanya memiliki 1 telur. Jika kamu memiliki cukup telur, demi Tuhan, akan sangat melelahkan untuk menghancurkan satu persatu. Selain itu, dia akan mati rasa jika dia memukul lebih dan lebih. Mungkin dia akan berhenti ketika itu sudah cukup." Mendengar ini, 3 lainnya ngeri. Mereka tidak berani membayangkan bahwa apa yang disebut telur di mulut Elizabeth sebenarnya mengacu pada anak dan cucunya sendiri. Terjemahannya adalah jika Tuhan ingin mengumpulkan anak dan cucunya, akan sangat melelahkan bagi para dewa untuk mengumpulkannya satu persatu. Elizabeth tidak mengambil keterkejutan ketiga orang itu ke matanya saat ini, dan hanya bertanya dengan ringan, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke perbatasan?" Rano berkata, "Bahkan jika kamu mengemudi tanpa henti, ini akan memakan waktu setidaknya 30 jam. Mengapa kita tidak menemukan kota untuk terbang ke sana?" "Tidak," Elizabeth melambaikan tangannya, "yang paling aku benci adalah terbang. Kecuali untuk kembali ke rumah, aku hampir tidak pernah terbang." Rano buru-buru bertanya, "Eliza, apakah kamu takut pesawatnya tidak aman?" Elizabeth menggelengkan kepalanya, "Aku tahu bahwa pesawat itu sangat aman, setidaknya itu jauh lebih aman daripada naik mobil, tapi itu untuk orang biasa. Bagi kita, pesawat adalah kandang besar yang tertutup rapat. Begitu kita masuk jika polisi ada untuk kita. Tidak ada kesempatan untuk lari." Rano mengangguk tiba-tiba, dan bertanya lagi, "Eliza, kamu telah menghasilkan uang untuk keluargamu selama bertahun-tahun. Sudah hampir waktunya untuk kembali mengurus hidupmu, kan?" Elizabeth berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita lakukan pada akhir tahun, dan aku akan pergi pada akhir tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, ini memang saatnya untuk kembali dan menikmati waktu bersama keluarga." Rano menghela nafas, "Eliza, kamu sudah menikah. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, nikmati saja kebahagiaan di negara ini." Elizabeth mencibir, "Suamiku hanyalah sepotong sampah yang menunggu untuk mati. Jika kedua putra dan cucu telah mengubah nama keluarga mereka menjadi namaku, aku akan mengusirnya dari rumah sejak lama. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menikmati kemewahan ini?" Mengatakan itu, dia memandang Rano dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, kapan kamu akan kembali?" Rano mencibir dan berkata, "Aku tidak tahu. Penghasilanku jauh lebih sedikit daripada kamu di tahun-tahun ini. Aku khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan, dan aku harus bekerja keras selama beberapa tahun lagi." Elizabeth mendengus dan berkata dengan antisipasi, "Aku telah berkeliling Amerika Serikat tahun-tahun ini, dan aku tidak punya tempat tinggal tetap. Pulang dan menikmati nikmatnya hidup di rumah sendiri, dikelilingi anak dan cucu adalah kehidupan yang sebenarnya." Apa yang Elizabeth tidak tahu adalah bahwa Cataclysmic Front telah mengirimkan semua informasi. Itu telah diberikan kepada polisi setempat di Indonesia. Saat ini, polisi siap menutup jaring tersebut. Ketika putra sulungnya keluar dari vilanya dan hendak masuk ke Mercedes-Benz G yang baru dibeli, sekelompok polisi tiba-tiba menyerbu masuk.
Petugas polisi pertama memegang surat perintah penangkapan dan berkata kepada putra tertua Elizabeth, Randy Zo, "Anda sekarang secara resmi ditangkap oleh polisi karena dicurigai melakukan pencucian uang." Randy, yang hidupnya selalu aman dan damai, tidak pernah bermimpi bahwa polisi akan datang ke rumahnya suatu hari nanti. Dia selalu merasa bahwa ibunya adalah orang dengan kemampuan yang hebat. Dia punya cara untuk menghasilkan banyak uang di Amerika Serikat, dan dia hanya perlu menukar dolar AS dengan koin Indonesia di sini, dan kemudian mereka menikmati kemakmuran dan kekayaan. Adapun apakah uang ibunya berasal dari jalan yang benar, dan apakah itu ilegal untuk menukar mata uang asing secara pribadi, dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya. Jadi, dia bertanya kepada polisi dengan tatapan terkejut, "Apa maksudmu? Mengapa dicurigai pencucian uang? Uang apa yang saya cuci?" Polisi berkata dengan dingin, "Kami memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa semua aset milik Anda dan saudara Anda. Apakah keuntungan ilegal diperoleh melalui pertukaran mata uang ilegal? Dan kami juga memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Anda mencuci uang untuk organisasi kriminal di luar negeri." "Apa?" Randy berkata dengan tatapan jijik, "Setiap rupiah keluarga kami diperoleh dari kerja keras ibuku. Bagaimana itu bisa menjadi pemasukan ilegal di mulutmu?" Polisi itu mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda tidak tahu apa-apa tentang hukum?" Randy segera berkata dengan keras, "Mengapa kamu tidak mengerti? Saya warga negara yang taat hukum. Saya tidak berjudi, menipu, mencuri, atau merampok. Mengapa Anda mengatakan saya melanggar hukum?" Mengetahui bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengannya, petugas itu berkata kepada bawahannya, "Bawa orang itu pergi. Juga, masuklah untuk melihat apakah Alan Zo dan Adam Thomas ada di sana. Tangkap mereka juga dan bawa mereka untuk diadili." Beberapa polisi bergegas ke villa dengan cepat dan dalam waktu 5 menit, mereka mengeluarkan Alan yang kebingungan dan Adam yang menggigil. Adam adalah suami Elizabeth. Ketika dia sangat miskin, Elizabeth pergi ke Amerika Serikat bersama orang lain, dan dia menarik 2 anak kembali ke rumah. Kemudian, Elizabeth menghasilkan banyak uang dan semakin membencinya, jadi dia memaksanya untuk mengubah nama keluarga kedua anak itu dari Thomas menjadi Zo. Adam tidak berguna dan miskin sepanjang hidupnya. Pada saat itu, dia baru saja menjalani kehidupan yang makmur bersama Elizabeth. Dia sangat merasakan manfaat menjadi kaya, jadi dia tidak ingin kembali hidup dalam kemiskinan bagaimanapun caranya. Jadi untuk hidup sedikit lebih mudah, dia menyetujui perintah Elizabeth yang tampaknya berlebihan. Selama bertahun-tahun, meskipun pernikahan Adam dan Elizabeth hanya ada dalam nama, tetapi kekayaan yang diperolehnya bersamanya juga telah melewati kecanduan orang kaya. Dia mengendarai BMW X7 ketika dia keluar dan masuk pada hari kerja. Beberapa wanita paruh baya dengan usia yang sama atau beberapa tahun lebih muda darinya nongkrong bersama, dan dia biasanya dipuji dan dilayani oleh wanita paruh baya itu, dan hidupnya tidak nyaman. Semakin memanjakan, semakin gugup dia untuk melihat polisi. Kedua menantu Adam kaget dan ketakutan saat melihat itu. Suami dan mertua mereka ditangkap polisi, dan buru-buru mengejar mereka untuk menanyakan situasinya. Menantu perempuan tertua agak biadab, dan terlepas dari anak menyusui di lengannya, dia duduk di lantai dan mengejek, "Mengapa kamu datang ke rumah kami untuk menangkap kami? Apakah kamu merasa tidak bahagia ketika melihat keluarga kita baik-baik saja? Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang?" Petugas polisi terkemuka berkata dengan dingin, "Saya memperingatkan Anda, mereka bertiga sekarang adalah tersangka kejahatan, dan kami akan membawa mereka pergi untuk penyelidikan. Sebaiknya Anda tidak mengganggu penegakan hukum kami. Jika tidak, Anda akan menghalangi urusan publik, dan Anda akan bertanggung jawab secara hukum untuk itu." Menantu perempuan tertua itu tak henti-hentinya menangis dan berkata,
Jangan ganggu aku, seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Hari ini kamu ingin memukul wajahku dan membawa pergi keluargaku." Petugas polisi terkemuka berkata dengan ekspresi serius. "Saya katakan, ketiganya sekarang dicurigai melakukan pencucian uang, dan sesuai dengan bukti yang kami miliki." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.